Pernyataan itu disampaikan dalam acara Apetnas di Hotel Fairmont, Jakarta pada Minggu 19 April 2026. Dia menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang cukup wajar, mengingat skala program yang besar dan baru pertama kali dijalankan. Kalau gitu sedikit-sedikit dulu, Pak, begitu kan? Tidak langsung semuanya begitu ya dalam skala yang sangat besar. Hasim menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis untuk meningkatkan kualitas gizi dan kecerdasan anak-anak, termasuk yang mengalami stunting. Di sisi lain, pernyataan ini memantik pertanyaan publik. Sejauh mana standar keamanan pangan bisa ditoleransi dalam program sebesar ini? Ketika masalah mendasar seperti kualitas makanan muncul, publik tentu berharap bukan sekedar dimaklumi, tapi segera diperbaiki. Dan ketika dalam rangka ada perbaikan, muncul lagi di sana, muncul lagi di sini, begitu. Saya lihat misalnya Wakil Kepala MBG, teman kita juga, Mas Hersu Nani Sudaryati Deyang, ini Oh sahabat ya. saya juga. Sampai tengah malam, misalnya sidak, pihak MBG-nya diketok-ketok tidak mau buka pintu, mungkin tahu kalau itu sidak, tengah malam ada sidak begitu ya. Dan dia sampai harus lompat pagar begitu dan ternyata yang ditemui itu sangat jauh dari ekspektasi seperti instalasi pengolahan limbahnya, kemudian apa makanan-makanan yang sudah busuk, kemudian fasilitas chillernya atau freezernya begitu yang Hmm, tidak memadai. Ini terjadi di mana-mana. Kita mau butuh berapa pengawas yes. untuk melakukan hal ini dan sudah ribuan dapur MBG yang kemudian di stop. Saya rasa sih terakhir kebijakan dari Pak Prabowo yang mengatakan bahwa akan difokuskan kepada 3T. Tapi Pak kan sudah ribuan yang terbangun di kota-kota Itu besar itu begitu biar ya. biar jadi problemnya Pak Dadan mikirin. Mungkin kita dorong kalau Pak Prabowo yang mau cuma 3T dan itu benar. Karena saya pernah membuat hitung-hitungan itu Mbak Agi ya. Kalau memang seperti itu Mhm, targetnya, kan kata Nani mhm. yang Wakil Kepala BGN kan bahwa Betul. targetnya adalah mereka yang kekurangan gizi dari keluarga miskin. Itu kan mereka begitu Betul, ya. seharusnya itu. Nah, ya, Iya. saya buka data dari Kementerian Kesehatan. Itu Mhm. total itu yang mengalami prevalensi kekurangan gizi itu sekitar ini udah bukan bukan ini ya, ini data resmi ya. Itu tahun lalu Iya. ya, itu tahun lalu ya. Itu Mhm. sekitar 19,8%, Pak. Yang gitu ya. Itu kira-kira kalau dijumlahkan secara jumlah anaknya itu hanya sekitar 16 juta sekian itu Mbak 16 juta sekian dan kalau itu dikalikan 15.000 kebutuhannya itu paling tinggi 66 jutaan Mbak sekitar itulah kira-kira ya angkanya ya enam artinya puluh enam triliun mungkin. 60 ya 66 sorry ya Mhm. 66 triliun artinya pemerintah bisa menghemat sampai kalau dari 335 triliun itu bisa sampai sampai 280-an triliun Mbak Agi dan itu udah efektif loh itu dengan dia Efektif, iya menjangkau target. Memang itu iya targetnya. iya Bukan sekolah swasta dengan iya banyak SPP nolak-nolak ratusan kayak ribu, gitu bahkan iya. jutaan pun dapat MBG. Ya. Nah, kalau itu dilakukan, pemerintah bisa menghemat duit banyak, nggak terlalu